Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Amin. Yang amin biar tidak nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jawab salam tidak? Ribut-ribut nak mulutnya. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tak jawab salam mudah-mudahan masuk angin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Hidup ini yang paling penting adalah rumah besar, tanah banyak, sawit luas, warung ade, tapi penyakitan. Mau bu? Rumah besar, bapak nih, rumah besar, motor besar, tanah banyak, bini kuntilanak. Penyakitan. Tak banyak bunyinya. Bapak ibu yang hadir malam hari itu di masjid itu, semuanya adalah karena sehat. Kita syukuri nikmat sehat itu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saya bagusnya ceramah duduknya diri. Dalam Islam diajarkan ad-dhayyif kal mayyit, bahwa tamu harus bersikap seperti mayat. Namanya mayat itu harus nurut. Coba tanya Pak Labai yang biasa mandikan orang mati, ada ke mayat yang gak nurut? Sebenarnya nurut kan? Ditelantangkan, au, ditumpukan, au, disabuni, au, ditimbus, au. Namanya juga mayat harus nurut. Nah, saya malam hari itu sebagai tamu. Tamu itu harus nurut. Kalau kata ibu, diri Pak Ustaz, diri saya. Duduk Pak Ustaz, duduk saya. Balik aja Pak Ustaz, balik saya. Jadi saya ceramahnya bu, bagusnya duduk ke diri ya. Tapi juga dalam Islam diajarkan bahwa orang yang terhormat bukan orang yang kena hormati. Orang yang terhormat adalah
orang yang pandai menghormati orang lain. Makanya saya menghormati orang yang udah menyiapkan kursi. Jadi harus saya duduki. Bu, ibu yang di belakang kalau saya duduk nampaknya daan. Kelanggap-langgap tingginya saya ceramah daan boleh nyakiti orang. Jadi saya harus diri. Kasihan tukang kamera, turun naik kamera. Yang kita hormati, yang sami-sami kita hormati, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Kepala Desa Sungai Baru, Bapak Pardi Hasan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Pardi Hasan panjang umur sampai kira-kira seminggu nak kiamat lah. Selamat lah Usahid lah. Yang kita hormati Ketua BPD dan anggota, hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Kampung Sungai Baru sebelumnya. Masya Allah, Pak Haji siapa Haji? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji makin Allah lapangkan rezekinya. Yang kita hormati Ketua Masjid apa namanya tuh? Ala Nuril Mubin. Nah ini lagunya. Ketua Masjid Nurul Mubin, Bapak Asari. Yang mana Pak Asari? Oh ya, lihatlah saya Pak, saya kan ngomongin Bapak. Masya Allah, saya terus sekarang itu baru pertama kali ke dusun Pinang Merah, Sungai Baru. Dan tahu saya di mana, tapi saya tidak nanya di mana dusun Pinang Baru, tidak nanya karena di dusun Pinang Merah. Sengaja itu salahkan. Saya tidak nanya di mana dusun Pinang Merah, tidak saya nanya karena zaman kini nanya takut. Kalau nak nanya sedikit di mana Kak dusun Pinang Merah, kamu nanya. Dusun Pinang Merah di mana? Kamu bertanya-tanya. Biar nanya. Padahal orang tua kita dulu punya pepatah malu bertanya sasat di jalan. Biar kini lain. Kita nanya, kamu nyanyi. Saya nak kuantikan barang. Masya Allah, pertama kali datang ke dusun Pinang Merah ini luar biasa bekasannya di hati saya. Apa yang bekasan? Dari sekian banyak tempat saya ceramah, baru disitulah saya nunggu orang. Di Pinang Merah saya dipukul seorang di situ. Tidak ada apa-apa. Lain ikan, lain airnya, lain padang, lain belalang, lain kampung, lain adatnya. Rasa sakit hati saya ada juga tadi. Nanti 20 tahun akan datang anak saya nanya. Andailah anak saya nanya, ayah, di mana ceramah yang sakit hati ayah? Di Pinang Merah. Jadi, nah ini kita nunggu orang. Ada Pak Bongahnya Pak, saya tersinggung Bapak. Nanti yang akan datang untuk ustadz yang lain takutnya dia tersinggung. Saya dah biasa, tidak ada apa-apa. Oh takutnya ustadz yang lain marah. Lalu yang kita hormati Bapak-bapak haji, Pak Labai, Pak Dusun, ada dusun dari Ceramai, ada Pak Dusun setempat Pinang Merah, Pak Labai, Pak Haji, mohon maaf tak bisa nak saya sebutkan semuanya. Dan ibu-ibu, ibu, saya bila ibu malam hari itu, saya lihat tanggal si anak dari
Saya lihat tuh macam dia bukan sebenarnya. Mohon maaf dan saya sebutkan, insya Allah walaupun dan saya sebutkan, kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf, suara saya agak sarik-sarik. Tadi sempat khawatir kalau suara mikrofonnya itu tidak bagus. Ibu-ibu jelas tidak suara saya? Betul jelas? Ini jelas? Bapak-bapak suara saya jelas tidak? Saya nak ngetesnya. Saya nak ngetes suara itu. Ini tidak jelas suara saya. Bu, jawab bu. Ibu setuju nak lakinya berbini dua? Bapak setuju tak kalau diizinkan berbini dua? Ngetes suara. Bu, ibu. Jadi ibu setuju keadaan lakinya berbini dua? Dengarkan baik-baik. Di dunia itu mana yang lebih banyak, laki atau perempuan? Perempuan. Jadi kalau satu lawan satu, makin banyak perempuan dan lelaki. Masa dia kita suruh lelaki dengan batang pisang? Cobalah ibu kongsi gitu. Setuju keadaan lakinya berbini dua? Bapak setuju berbini dua? Nah. Yang ngetes lah arenaan ini. Jadi jelas, memang jelas. Adik-adik, kedengaran keadaan suara Pak Ustadz tuh? Jelas suara saya? Saya jelas tidak? Oh, kita yang nggak jelas. Mohon maaf lah, suara itu agak sarik-sarik. Nanti kalau kedengaran bunyinya, kasetnya agak kusut, ya tolong dimaafkan. Apanya itu? Wah, grogi dia berganggar. Saya ceramah bantar naang. Makanya saya kalau dibandingkan dengan pejabat dewan ya, hebatnya saya dari dewan. Yang pede dewan nak dapatkan sedikit kursi harus keluarkan duit ratusan juta. Ustaz ceramah bantar dah kena balik kursi. Saya mau balik lagi. Masya Allah luar biasa ibu bapak. Dalam pikiran saya gak seramai itu yang hadir. Karena tadi saya datang kan si Anura. Sama adik orang yang mengenalkan ceramah. Rupanya dugaan saya salah. Panuh sampai keluar. Betul? Ada yang nyandar, ada yang berambut tiang, ada yang sampai berdiri. Lebih banyak yang nyandar dari yang nyandar. Yang tak nyandar sana sadih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyandar-nyandar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tengah. Sekarang kali itu dah malam Pak. Hei. Dah malam. Kita sepakati aja ceramahnya 1 jam. Saya ceramah di mana-mana tetap 1 jam. Sesuai dengan air yang anak berikan. 600 ml 60 menit 1 jam. Tadi mulai jam 8.30, insya Allah laka jam 9.30. Setuju ibu-ibu? Sejam setengah insya Allah. Dan saya diberi air minum. Cuman kok motor rupanya ini sakit.
2 jam nampak itu. Kalau melihat di air putih gitu, itulah bukti bahwa ngundang ustaz lebih murah daripada ngundang band. Soalnya ngundang band, Pak. Suah, Bapak ngundang band, belum nyanyi artisnya, dah habis air kopi 2 ketel. Ngundang ustaz, air kopi pun siap. Lihatlah, mana air kopinya, siap kan? Jadi ngundang ustaznya lebih murah. Ustaz tak minta kopi ke saya, tidak. Saya madahkannya aja. Saya batuk tak minum kopi. Oke lah, kita masuk ke ceramahnya. Apa judul ceramahnya? Apa judulnya? Mana nih balihonya itu? Oh, di luar balihonya ini. Isra Mi'raj. Isra artinya secara bahasa, Isra artinya berjalan di waktu malam. Sampai aja yang berjalan di waktu malam artinya dia lagi Isra. Bapak-bapak jalan malam-malam nak beli rokok, berarti bapak lagi Isra. Ibu-ibu ketangkar dok laki bini lari dari rumah bawa tas malam-malam, berarti ibu lagi Isra. Gimana bu? Nak Isra. Berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj secara bahasa artinya naik ke atas. Sampai aja yang naik berarti dia agak Mi'raj. Biar kacik naik ke batang asam, berarti dia agak Mi'raj. Ibu-ibu naik ke atas kopet. Tahu ke kopet? Apa kopet? Lemari, mantap. Biar balas tanpa tak tahu kopet. Ibu naik ke atas kopet berarti ibu juga lagi Mi'raj. Bapak-bapak naik apa? Bapak-bapak naik bapak juga lagi Mi'raj. Kalau dia naik ke atas, itulah hubungan nak luka. Makanya kalau Pak balik dari rumah balik dari situ acara nah, ngomong dengan bininya saya, di abang nak senak Mi'raj. Oke, I'm coming. Gas. Secara bahasa seperti ini. Sedangkan secara istilah Isra Mi'raj artinya perjalanan singkat Nabi Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik tembus 7 lapis langit, lewat Sidratul Muntaha, Mustawa Rabil Akhdar, nerima perintah solat 5 waktu, balik lagi ke dunia sebelum azan subuh, dah nongok lagi di Mekah. Waktunya dah lebih dari 8 jam. Bu, ibu masih hidup ibu? Ada suaranya, Pak. La ilaha illallah. Udah ada anak lagi nak nyaut, saya tutup aja ceramah itu. Sambil ngomong orang kita itu, Pak. Kayak pancing-pancing bu itu. Kurang lagi bu. Adik-adik. Hai. Salah, kalau hai jawabnya halo. Hai. Halo. Hai hai halo. Hai halo hai 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 halo. Panik malah kita kan. Bu, ibu, Isra Mi'raj tu dari dunia ke langit balik lagi ke dunia, waktunya dah lebih dari 8 jam.
Kira-kira Bapak Ibu, Isra Mi'raj tu pula kenyan. Nah, petang nian. Sedangkan kalau naik unta dari Makkah ke Palestina 3 bulan baru nyampe. Pakai unta, Pak. Tahu ke unta? Unta tahu, Bu? Ada hubungan keluarga? Dari Makkah ke Palestina kalau naik unta 3 bulan baru nyampe. Itu Nabi dari Makkah ke Palestina naik lagi ke langit, turun lagi ke dunia. Waktunya dah lebih dari 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj pula kenyan. Pula kenyan, Bu. Pula kenyan, Pak. Ngapain tangian? Keadaan masuk akal. Keadaan masuk akal untuk Isra Mi'raj. Pakai unta aja 3 bulan, Nabi malah tak lebih 8 jam. Tak masuk akal. Isra Mi'raj tak bisa diterima pakai akal, tapi diterima pakai iman. Pakai hati. Salah nyaring Nabi. Pakai iman. Kalau nak pakai akal tak bisa. Coba kita main akal sekarang. Pakai akal tu cerita kayak akal. Akal. Pakai akal. Jam-jam istri. Sampai namamu dia? Faris. Oh, macam menara di sini Faris. Sekarang kita pakai akal, Bu, Ibu. Tuh biar kacik semuanya didapat tuh. Biar kacik tuh kan? Biar kacik kan kita? Biar kacik tuh orang tuh ya? Biar kacik tuh ya? Kalau ada biar kacik, kita pasti mikir, pasti ada umatnya, pasti ada ayahnya. Kan kayak gini. Umat ayah namanya sebab, anak namanya akibat. Ada umat, ada ayah, makanya ada anak. Kan kayak dia. Ia menurut utang. Tapi kalau menurut iman, tak gaya. Nabi Adam, umatnya si An, ayahnya si An, Allah punya kuasa. Hidup tak Nabi Adam? Kau itu yang dah balik lapan salah nyari lagi. Kalau kau baliknya saya balik duit. Yo, amplopnya ada di pembawa acara. Masya Allah, Nabi Adam umatnya si An, ayahnya si An. Tapi karena Allah punya kuasa, hidup Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kita itu dari mana? Kata Nabi, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kalian semuanya dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Berarti kita semuanya Allah ciptakan dari tanah. Oh itu semuanya itu ya? Oh, tanah tuh ya, tanah. Yang agak hitam kulitnya ya, tanah hitam ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Biasanya kalau saya ngaji kayak orang nyaut Allah, terus saya kok pujian. Saya ulang sekali lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Terpaksa. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis ngekek. Wahai malaikat semuanya sujud kita kepada Adam. Wasjudu, semua sujud illa iblis, kecuali iblis dia ngekek.
Nggak mau sujud dengan Nabi Adam. Diludahinnya tanah Adam. Wih. Ketika iblis nak meludahi Nabi Adam, ditangkis oleh Allah sehingga air liur iblis terpelanting. Lalu air liur iblis yang terpelanting ya berubah menjadi asuk. Jadi asuk ya Allah ciptakan dari air liur iblis, Pak. Makanya haram dia. Itu saya buruk cerita. Dah tahu ke belum Pak, asuk diciptakan dari air liur iblis? Dah tahu belum? Malam itu jadi tahu kan? Ada yang nyari asuk di situ? Hah? Bapak-bapak, ada yang nyari asuk? Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Nangara di biak mere aso saya nak nitik baca sini. Lapaskan suki. Jadi Adam Allah ciptakan dari tanah. Iblis tak mau nak sujud. Dia kata, apa kata iblis? Aku nak sujud dengan Adam. Kata Allah, kenapa kau tak mau sujud iblis dengan Adam? Kata iblis, ana. Nabi Adam. Iblis ditanya oleh Allah, hei iblis, kenapa kau tak mau sujud dengan Adam? Kata iblis, ya, mana ya? Belum angkat ceramah tu. Kau nak balik dulu ini. Kau dia nak kancing katanya. Tapi apa yang nak kancing boleh keluar. Usah nak kancing di sini ya. Kata iblis, ana khairu minhu. Aku tu ya Allah lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Adam kau ciptakan dari tanah, tanah lecet, tanah bau, tanah basah, tanah lasing. Sedangkan aku kau ciptakan dari api, api tinggi, api di atas, api bersinar, api terang, api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Betul ke salah omongan iblis ya Pak? Oh, betul ke salah omongan iblis? Salah. Katanya api lebih hebat daripada tanah. Sekarang kita buktikan. Tahu ke bapak korek api? Tahu kan? Korek api tahu kan? Bapak. Pak, tahu korek api Pak? Tahu. Korek api dari golok sampai kini hari harganya dah naik-naik. Kalau harga tanah naik. Jadi hebat api atau tanah? Tanah. Bapak nanam sawit dalam api, hidup kedaan. Kalau nanam di tanah? Jadi hebat tanah atau api? Tanah. Iblis dah membuat perumpamaan yang salah. Hebat ke kita Pak dari api, hebat ke tanah dari api. Bu, ibu, bu. Cahaya kedaan kita tercipta dari tanah. Kalau daan cahaya lihat tangannya, ratak-ratak macam nak tanah, diputis keluar tanah, dicium bau tanah, mati masuk ke dalam tanah. Jangan disombongkan apa? Sangat sombong dengan orang, dia sampai-sampai dari tanah. Jangan ditoleh ceramah di Sungai Baru. Kalau ke habis waktunya kalau yang nak disombongkan habis, semuanya
Oh, Pak Pong sombong kita dengan kita. Tak sedikit yang nyam. Ustaz Antoni sana sombong. Wah, biar nak disombongkan kita dari tanah, dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk dalam tanah. Kalau kampung dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tanda tangan, mati masuk dalam tanah. Bapak dari dalam tanah, naik ke atas tanah, mati serampak masuk dalam tanah. Jangan disombongkan si An, Pak. Sebenarnya kita dari tanah. Adam umatnya si An, ayahnya si An. Karena Allah yang punya kuasa hidup Nabi Adam. Ini Allah punya kuasa. Siti Maryam, Bu. Ibu. Kenal ke dengan Siti Maryam? Siti Maryam perempuan suci, nak suah belaki, nak suah disantuh orang laki, mungkin tak dia hamil? Nak suah disantuh orang laki, mungkin tak dia hamil? Tak mungkin, menurut dokternya tak mungkin. Tapi Allah punya kuasa, walaupun lakinya si An, nak suah disantuh orang laki, bunting Siti Maryam. Lahir bayi bernama Nabi Isa alaihi salam. Makanya saya sekarang khawatir banyak perempuan yang tak mau kalah dengan Siti Maryam. Bunting si An lakinya. Orang Pinang Merah sana cobe-cobe kayaknya. Siti Maryam si An lakinya nak suah di satu orang laki tak bunting. Ia mukjizat. Orang Pinang Merah sana cobe-cobe. Lalu bunting si An lakinya. Ditanyalah orang, kau tak bunting si An lakimu? Aku mukjizat. Pasti ada hantunya. Allah punya kuasa, walaupun si An laki nak suah di satu laki, hamil Siti Maryam. Nah, Isra Mi'raj gaya jua. Memang tak mungkin menurut utak kita tembus 7 lapis langit, tapi karena Allah yang punya kuasa dijalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Bapak Ibu? Isra Mi'raj nak bepasan dengan kita. Hai orang desa Sungai Baru, hai orang dusun Pinang Merah, jaga iman-iman kita. Iman jaga. Kami rasa ada lagi, mungkin boleh nampak. Rasanya haus saya itu aja dinya. Bolehkah saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Enggak akan buka kantor, kita buka seorang ini nampak. Karena balik air putih itu, air putih bisa meningkatkan darah tinggi, Pak. Percaya ke tak? Ibu percaya ke tak? Saya buktikan. Air putih bisa meningkatkan darah tinggi. Gimana ceritanya Pak Ustaz? Saya minta kopi, dibaliknya air putih. Kopinya saya, baliknya masih air putih. Kopinya saya, baliknya air putih. Minta kopi. Kan naik darah saya kan. Jadi air putihnya bisa meningkatkan darah tinggi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya Isra Mi'raj berpasan dengan kita supaya jaga iman. Karena sekarang godaan iman itu luar biasa. Bu, ibu, mohon maaf ibu-ibu harus diajak ngomong. Enggak diajak ngomong, enggak ngomong seorang dia. Dolo, dolo dolo.
dengarkan ceramah, ada yang mainkan HP, ada yang buka Facebook, ada yang buka YouTube, digode Pak iman kita. Ada kan yang mainkan HP kan? Ini satu. Ibu-ibu yang mainkan HP selama saya ceramah, saya doakan lakinya kawin lagi. Nak nyuleh. Makasih Pak I, makasih. Mudah-mudahan Bapak saya doakan bisa berbini sekali ini. Kopi. Tak minta minyak tapi air kopinya tuh Itu dari romannya itu baik nampaknya. Dan tapi apa air kopinya baik. Yang penting ibunya manis-manis nih. Godaan luar biasa. Bapak ibu jangan dikira nak datang ke situ dan digode imannya. Oh digode bapak ibu. Kenapa? Karena datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang keluar rumah dengan niat nak nyari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi kita yang di dalam masjid itu insya Allah di akhirat masuk surga semua. Kecuali yang di luar. Bukan masuk deh. Kami bukan ada anak masuk Pak Ustaz. Tapi deh ada di kuat. Ya Allah ramainya orang malam hari itu di masjid Nurul Mubin. Kalau nangarkan ceramah hajat itu ramainya pasti lebih ramai yang di sembahyang 5 waktu, betul? Bunyi tidak yakin. Orang yang hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk surga, kata Nabi. Bu, mudah-mudahan ibu masuk surga. Bapak-bapak Allah mudahkan masuk surga. Kita yang kaji-kaji di akhirat nanti masuk surga juga. Semangat kami yang kaji dan udah tuh. Tapi minta tolongnya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu di akhirat semuanya dah masuk surga, lalu si Amiliati Ustadz Hato di dalam surga, maka carilah saya di sakit hati saya. Kalau gitu udah pagi dah. Begitulah nih kalau ceramah di depan biar kacik ya. Ditaruh biar kacik di depan itu udah pandai ngaturnya dia. Pasti dah hindar dia. Diatur bagus biar kacik di depan. Biasanya saya ceramah di tempat lain. Ani dia ngatur ya, yang di depan tuh nak dari yang lading-lading, yang di belakang nih Wan, nah ini betul. Itu yang salahnya nih Wan kamu di depan, rusak pemandangan. Mohon maaf Wan bongah deh ya bongah. Sampai mana ini tadi ceritanya masuk surga. Di akhiratnya tempat cuma ada 2, ada berapa Pak? Apa aja ini sih nanti. Masih ngomongnya tunggul rasanya. Di akhirat tempat ada 2. Kalau udah masuk surga pasti masuk. Nah kalau bapak ibu di akhirat si admilati saya di surga, pasti saya di lantai atas. Saya kan ustaz. Sombongnya Ustaz Hatoli katanya ngomong. Bukan sombong, minta doakan mudah-mudahan saya masuk surga juga. Ya pun saya nak masuk surga bapak ibu, dibandingkan bapak ibu tuh itu bapak ibu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya bandingkan dengan saya.
lebih banyak saya dosanya dari bapak ibu. Nabi tanya Pak Ustaz, kata Nabi, man kasaro kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasaro khotokuhu, dialah yang banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, dialah yang banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, neraka lebih layak untuknya. Dari sekian ramai yang hadir, kira-kira siapalah yang paling layak masuk neraka? Ustaz lahir. Yang di masjid ngomong, daan banyak. Para desa ngomong bantar, daan banyak. Yang paling banyak ngomongnya siapa? Jadi yang paling masuk neraka siapa? Untuk namanya ceramah sejati makan tuan. Nanti kalau bapak ibu masuk ke dalam surga, maka insya Allah yang akan memimpin masuk surga Kepala Desa Sungai Baru Bapak Pardi Hasan. Amin Pak. Ngangguk nanti dah amin. Ustaz Atoli ceramah akan nak nyukekan hati pelak kampung. Nah, tapi ada ayatnya. Di surah Az-Zumar ayat 73. Ini punya ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus ya suara saya ngaji. Bagus mana dari yang ngaji tadi? Beliau ini mungkin pernah juara MTQ. Saya pun sudah juara MTQ juga. Kita jangan salah, semua gitu juara MTQ. Saya juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4. Yang orang 3 dah mau. Tidak ada tahu. Tinggal saya seorang pesertanya. Yang jadi juri Pak RT akhirnya Aki saya. Kapan nanti saya? Dah lah Hatoli katanya Aki. Kalau dah sebenarnya ngambil pialanya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Pada biasa lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat kata Allah akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, Desa Sungai Baru sampai pemimpinnya. Hah? Desa Sungai Baru sampai pemimpinnya. Payahnya nak nyambut nama kawan. Bapak itu sibuk kalau disambut namanya. Jangan kan? Bapak Pardi Hasan, anak kampung kita. Makin nanti di akhirat kata malaikat, barisan dari Desa Sungai Baru silakan masuk ke dalam surga. Oh, ngekenglah Pakku. Nah, aku pemimpinnya kan. Tahu kita. Pak Pardi Hasan masuk, ketua PPT masuk, Pak Asani ketua masjid masuk, bapak-bapaknya masuk, ibu-ibu masuk dalam surga, adik-adik masuk dalam surga. Amin. Barulah yang terakhir masuk Ustadz Hatoli. Begitu saya nak masuk, disatoklah malaikat. Stop. Nampaknya itu bukan orang Desa Sungai Baru. Yang kita ada di barisan itu. Datanglah Pak Pung menjelaskannya. Malaikat itu memang bukan warga saya. Dia tidak suah tinggal di Sungai Baru. Dan ada di barisan kita. Dia karap ceramah di Desa Sungai Baru. Oh, itu Ustadz Hatoli yang terkenal tuh. Masuklah katanya. Masuklah dapat juga saya kecipratannya, tampiasnya kayaknya Bapak Ibu. Makanya saya kalau diundang ceramah kemana pun jauh dekat, datang saya. Asal sambat sehat, insya Allah datang saya. Dan undang saya ceramah gampang. Dan perlu pakai surat. Dan perlu nak pakai proposal. Dan perlu nak datang ke desa saya sekali, tak perlu pakai WA.
Cuman mohon maaf ibu-ibu ya, yang nak undang ceramah pakai WA ya, bahasanya baguskan sedikit. Ibu-ibu undang saya ceramah bahasa ini, Ustaz, bisa ke Ustaz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu nak makai aku? Kenapa Ustaz Hatoli datang karena undang ceramah jauh-jauh? Dan kapak ke Ustaz, dan ke Ustaz nak istirahat. Nanti ada waktunya istirahatnya saya. Istirahat selamat-lamatnya. Akhir kau hidup, beramallah kau sebanyak-banyaknya. Nanti mati selamatnya kau istirahat. Bu, istirahat nanti ibu. Mati. Ibu-ibu nanti mati tak? Bapak-bapak mati? Biar kacik nanti kita mati juga. Yang ceramah? Sebenarnya kita mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Malak kampung mati. Oh, biar satu tangan orang desa Sungai Baru yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti setelah bapak ibu semuanya masuk surga, kata Nabi, yang masuk neraka, neraka, yang masuk surga, masuk surga. Ketika di dalam surga, maka Allah berfirman, apa kata Allah? Aina al-mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang ketika di dunia Allah berkasih sayang karena aku, ke masjid sami-sami, buka puasa sami-sami, tadarus Al-Quran sami-sami, dengarkan ceramah sami-sami. Mana dia tangsian dia di dalam surga? Bapak-bapak nanti kalau masuk surga si kawan kita mencari kita, Pak. Bapak Asali misalkan masuk neraka. Misalnya si Andi di dalam surga mencari kita, tentu yang paling pertama kali mencari pelak kampung. Kata Pak Pardi, mana itu Pak Asari taksiran dalam surga? Ya Allah, mana sahabat saya Pak Asari, ketua masjid tolak waktu di dunia? Kata Allah, dia di neraka. Tak bisa gini ya Allah. Kau tanya ajak dia. Jadi gimana? Hei Pardi Hasan, kau saya berikan kekuatan, masuklah ke dalam surga, cari kawanmu yang bernama Asari. Masuklah ke dalam surga Pak Pardi itu, nyari Pak Asari. Begitu masuk dalam neraka, daan panas, karena dah Allah beri kekuatan. Mana Asari itu? Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Pardi. Ada suaranya. Mana ya? Pardi. Oh yo, ramai-ramai dia Pak. Udah nampak gila mungkinnya barang dah hangus. Sampai kau tuh, Pardi. Kau sampai, Pardi. Dikikislah Pak Pardi mungkinnya. Barang dah salangan. Ini salah. Dah nampak mungkinnya memang betul Pak Asari. Ya Allah, Pak Asari ngapain masuk neraka? Kata Pak Pardi nak nolok kau ketua masjid, warga yang baik dengan orang baik. Ngapain kau tak masuk neraka Pak Asari? Iyalah pun nolok di dunia saya untuk memang ketua masjid. Ngapain tak masuk neraka? Begitu pelak kampung manang nolok dilantik, langsung kami gosipkan. Kami fitnah, kami jahat-jahatkan, kami jelek-jelekan. Makanya Allah masukkan kami ke dalam neraka. Maafkan saya. Itu contoh aja, contoh. Kata para kampung, dahlah Pak Asari, dan saya maafkan kesalahan Bapak. Ditariklah tangannya Pak Asari, dibawa ke hadapan Allah. Ya Allah, ya kawan saya Pak Asari, dah lama dia masuk neraka.
Jadi Allah tanya Pak Asari, gimana ya Asari? Jangan tidak engkau masuk neraka. Ya Rabb ya Allah. Idhhab fadkhulil jannah. Pergilah kau masuk surga dengan orang yang kau cintai. Pak Pardi Hasan. Masuklah ke dalam surga. Gaya dia Pak. Kalau bapak tu dah suka, kalau bapak jarang berbuat baik, dekatkan diri kita dengan orang baik. Insya Allah nanti di akhirat kita cari nih. Kalau ada acara ceramah, datang lihatkan muka kita dengan kawan. Nanti di akhirat si Ad cari kita, lagi dulu dia suah dengarkan ceramah. Itu manis, wah peranah pagi dengarkan ceramah. Sembahyang seminggu sekali, hari Jumat nah. Datang paling budi, balik paling nolok, mencari sandal lagi. Ada gaya di Pinang Merah. Si A, di situ ada, situ jauh, situ. Kita harus 10 meter lah dari situ. Nah, ini godaan iman. Iman digoda kata setan sana pagi, dengarkan ceramah sana pagi, digoda iman kita. Nonton sinetron aja, ya sinetron ku menangis Indonesia deh. Masih suka ibu-ibu nak nonton sinetron dia mah dia anda. Ya udah tahu dah hafal kita ceritanya je. Jumpa, jatuh cinta, nikah, bahagia, punya rumah, naik karir jabatannya, ada perempuan yang modenya, jatuh miskin lagi, balik ke bini yang lama, diusirlah bini yang lama, berjalan di tengah jalan, ditabraklah hobo, dibawa ke rumah sakit, minta maaf dengan bini yang lama, baru muncul lagu, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Judul lagunya Hati yang Tersakiti, penyanyinya Rosa. Ustaz hafal juga kita boleh, jadi di rumah nontonlah juga aku. Iya godaan. Ibu nak turun ke situ, ada sinetron bagus, lalu dah turun, berhasil setan model. Aku tetap nak pagi kata ibu, jarang-jarang angkat ceramah Ustaz Hatoli. Biasanya kami lihat di Facebook dan YouTube. Sekali datang, ya Allah, di Facebook dan YouTube aku gantenginya Ustaz Hatoli. Pas lihat aslinya, ya Allah, memang ganteng Pak Ustaz. Dah turun dari rumah, masukkan sandal, nak berangkat ke masjid, jumpa lagi dengan kawan modi. Kemana ibu? Yo kan ada ceramah Ustaz Hatoli di masjid. Tapi dia pagi dah, saudara main ke rumah aja. Yo, aku aku malah goreng pisang nanti kopi dia makan goreng pisang aja situ. Kawan dah model kita. Kalau ada kawan macam ibu, capat-capat bacakan ayat kursi. Sana pagi dah bu ke masjid dengan kami aja yo makan goreng pisang ada kopi. Allahu la ilaha illallah wa la ta'budu illa hu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata aku saku kau setan mau dia aku. Ini Pak godaan iman. Jadi acas iman kita hadir di majelis ilmu. Ibu-ibu ada yang punya HP ke sebenarnya itu. Punya. Bapak-bapak punya HP. Biar HP saya enggak ada HP. Bapak-bapak punya HP sebenarnya? Punya. Kalau bapak ibu ngacas HP 1 jam, kira-kira ada kesian bolehannya? Ada. Nah sekarang ibu bapak saya acas imannya 1 jam, kira-kira kalau ada kesian bolehannya? Kok sih ada jawab ini? Insya Allah ada. Dan itu membuat kita menjadi mudah masuk surga. Karena habis waktunya ini. Tinggal lagi 3 menit. Pokoknya jam 9:30. Saya ceramah bebas Bapak Ibu. Yang lapar boleh makan. Tapi makanannya itu yang haus boleh sambil minum. Yang ngantuk silakan tidur. Jangan tidur, adik-adik bagus ke tidur daripada melahirkan. Cuman hebatnya biar di Pinang Merah tuh ya. Dah 1 jam saya ceramah, saya kok pun si yang mati masih. Saya ceramah di tempat lain sudah Pak, dibagi 2 jamaahnya.
Belah kanan, biar kacik semuanya. Umurnya 7 tahun ke bawah. Yang belah kiri, kurang tua semuanya. Umurnya 70 tahun ke atas. Yang 7 tahun ke bawah, hingar sehingar-hingarnya. Yang 70 tahun ke atas, sanyam sesanyam-sanyam nih. Kita ceramah di atas api-api, dia di bawah air. Hebat. Dek, halo. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Dulu saya dikasih dek waktu macam kita. Saya pagi juga pun ada ceramah di masjid. Pagi saya. Nong kata mak ada ceramah datang. Pagi kalau kau ya. Pagi ke rumah ikut. Ikut dengan rumah. Apa yang terjadi? Pas nyampai di masjid, dan saya dengarkan ceramah. Caca ajak kelilingi masjid. Pomah di luar. Dan penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat amun. Itu dan buangah deh karena belum dapat amul kali itu. Ya Allah, tadi saya lihat di belakang ada bak tulisannya lempen bulu. Tapi siang saya tuh lihat mana lempen bulu. Itu tulisannya tuh. Ya Allah, hadiah itu oleh orang Pinang Merah. Belum lalu disuruhkannya ada 1 jam saya ceramah. Jangan jadilah kau ini diterangkan nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya dek. Oh ini. Dek. Sedangkan saya gedolok yang daan nangarkan ceramah sekarang jadi penceramah. Apa adik kita yang nangarkan ceramah, insyaallah jadi penceramah semuanya. Tapi usah nak suaminya jadi penceramah. Suaminya jadi penceramah sampai yang diceramahin. Insya Allah nanti ada yang jadi Pak Camat, ada yang jadi Bupati, ada yang jadi anggota Dewan, ada yang ngantikan pelak kampung. Nanti 20 tahun yang akan datang pelak kampung dah mati. Kalunya, ya tahu kita jadi mati. Inilah Pak anak-anak kita nanti yang akan nantikan kita yang ngaji tadi ya, Masya Allah. Harus kita nantikan juga ya. Dan kasihan kita lihat orang tua ya. Yang kena golek-golek giginya ngaji. Mohon maaf Pak. Masjid itu dah bagus. Itulah masjid orang kaya. Saya pun melihat di masjid itu, yakin saya orang dusun Pinang Merah adalah orang yang kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari bangunan masjidnya. Lihatlah, sajadah warna hijau, tiang garis-garis hijau, kaligrafinya hijau, tulisan petugas sholat Jumat hijau, bingkai kaca hijau, pagar masjid hijau. Berarti yang nyumbang ke masjid itu pakai duit warna merah lah. Hijau 20.000. Nah, masjid yang bagus harus ada regenerasi Pak. Yang azan kalau bisa sahagina orang tua, sahagina aki maksudnya. Itu aki azan umur 80 tahun. Wow. Dia yang azan, kita yang ngarit namanya. Kata kita lakak kita antara dia azan. Banyak batuknya dari azan. Allahu Akbar. Yang azan biar muda, yang qomat biar muda, yang imam jangan terlalu tua. Ini misalnya yang dah nak terbungkuk nak nyium tanah, ini suruh jadi imam. Tapi yang semua yang terawih, mohon maaf, bentar lagi nak puasa itu. Udah bilang di orang tua ini aki gigi golek-golek jadi imam. Ibu-ibu nak semua yang terawih ngalih jadwal petugas dolet.
Sabi, malam hari itu ini. Ya, hirang iya juga lepakan. Yang imam sembahyang isya tadi Pak Sapi. Mana tadi orang yang imam isya? Masya Allah, hari kalau nak jadi imam mantap. Murotal bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Orang dengarnya pun sadap. Oh, bebe orangnya lagi 80 tahun jadi imam. Yang gak diintai-intai malaikat maut ya. Gak jelas bunyinya bunyi buang nabuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas ngalih ke belakang si anak haji kurang. Balik cuma seorang pakai aja ya. Dahil masjid itu harus dirawat, harus dijaga, harus ada generasi penerusnya supaya 20 tahun akan datang masjid itu tetap ada pengurusnya. Mana pengurus masjidnya? Itulah di nanti 20 tahun akan datang pengurus masjid semuanya. Amin. Nah, dah habis waktunya ini kita tutup ya. Akhirnya udah. Dah 1 jam lagi je lah. Aku nak balik. Rumahku jauh, kita dekat situ. Tapi tak ada apa-apa. Saya datang ke situ dijemput, kalau baliknya diantar. Diantar kan? Balik seorang loh Ustaz. Dikatakan balik seorang, terakhir untuk dia aku ceramah situ. Ibu bapak yang pasal pertama Isra Mi'raj jaga iman. Sikit saya sampaikan waktunya 1 jam. Sikit lagi. Itu dah nyampe 1 jam, 5 menit aja. Isra Mi'raj itu diawali dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa artinya? Hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad, tolong kata Nabi makmurkan masjid. Gimana cara makmurkan masjid? 2 caranya. Pertama, bangun masjid. Yang pertama, bangun masjid. Saya lihat dah ada orang 7 yang muak. Mari kita tutup ceramah itu. Makan. Mana makanannya? Bangun masjid. Masjidnya dah bagus. Itu nampaknya masih model lama masjidnya. Nanti kalau ada rezeki boleh kita renovasi lagi masjidnya Pak, supaya orang makin semangat ke masjid. Bangun masjid, nyumbang masjid. Ialah hati kita yang sebenarnya yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita cuma ada 3 Bapak Ibu. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Ada berapa Bu? Pertama hati kita ma'akal tafa'abnaita. Apa yang kau makan, senyaman apapun pasti jadi kotoran. Betul? Ibu makan apa tadi? Makan ayam. Kalau subuh dah pasti dikeluarkan. Betul? Kalau tengah lampu dah zaman kita timbus. Makanan jadi kotoran yang kita makan. Yang kedua harga kita malabista fa'ablaita. Apa yang kita pakai semahal apapun semuanya akan lapuk, buruk. Tapi harta yang ketiga mata sodakta fa'abukaita. Apa yang kau sedekahkan ialah yang akan kau bawa mati sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu dah nyumbang ke balung pembangunan masjid? Bapak-bapak udah? Alhamdulillah. Ada ibu-ibu dia transfer duit nyumbang masjid, transfer, tak transfer, nangis ibu itu. Ya Allah, ya Allah. Saya tanya Bu, kenapa tak nangis Bu? Laka transfer nyumbang masjid Pak Ustaz. Ya, kenapa lalu nangis laka nyumbang masjid? Iya Pak Ustaz, saya transfer tadi. Kau tak nangis? Salah biji Pak Ustaz.
Saya nak micip nolnya 5 IG, tapi jika 6 IG bau. Oh, jadi maksudnya ibu nak nyumbang 100.000. Betul. Kaya 6 IG nolnya jadi 1 juta. Bau. Bu, ibu, apakah ibu jadi rugi kalau nyumbang 1 juta? Rugi ke bapak kalau nyumbang masjid 1 juta? Rugi ke kalau depicik salah nomor jadi 1 juta? Nah, kita doakan orang yang nyumbang salah picik tadi ya. Kita doakan mudah-mudahan makin ramai yang salah picik. Cerita sholat banyak yang bisa. Cerita puasa banyak yang bisa. Cerita haji umroh bolak-balik kurang haji umroh. Tapi mudah cerita sedekah ya Allah meleleh hai mati orang. Bukan lagi pagi haji pagi umroh bolak-balik yang berubah cuma baju, tapi balik ke dapur bintik-bintik alias retok bintik-bintik. Makin takut di hatinya. Bukan lagi balik dari Makkah pakai jubah macam nak Batman. Sorban dah macam nak Banozo, tasbih macam nak bikin tanur, duduk tanah masjid sembahyang Jumat sengaja dah buat duit pak. Sembahyang Jumat dah sengaja dah buat duit. Pak Haji sembahyang Jumat sengaja dah buat duit. Pak Haji sengaja dah buat duit. Pernah lagi duduk tanah masjid pakai tasbih sekian pasar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang kotak infak Jumat lewat. Masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya masih dapat, astagfirullah, astagfirullah. Kotak infaknya dah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Si Ade kayaknya di Sungai Baru, si Ade. Ah, di sini ada, sini jauh, sini. Di Pinang Merah. Ya Allah. Nah, makmurkan masjid dengan cara kita nyumbang. Nyumbang kita pak, semampu kita lah. Dan bisa nak 10.000, 1 juta gitu. Nyumbang iya biar besar, yang penting ikhlas. Daripada sikit tak ikhlas. Pak Ustaz ikhlas sih pak. Yang kedua, cara makmurkan masjid, hidupkan masjid. Yang akan datang nanti pak, kalau bisa itu ya, usah nak sekadar ceramah, usah nak sekadar ngadakan ceramah, tapi diadakan juga lomba. Lomba apa ya Pak Ustaz? Lomba azan. Ini penting nih Pak, lomba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus ya saya azan? Sampai bunyi asuh. Oh. Suah kena ngarasuk bunyi pas azan. Ngapi asuk tang bunyi? Asuk melihat setan lari tekantut-kantut. Memang iya bunyi hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Kata Nabi, hadis riwayat Bukhari. Ila nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, wa adbarus syaitanu wa lahu duratun, maka setan akan lari sampai terkantut-kantut. Begitu bunyi hadisnya. Setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tak lagi kedengaran suara azan. Tapi kalau azannya nyampe, kalau azannya lama macam yang Aki tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kata setan, kau serius tidak tu? Mun serius aku nak bercaca. Di kampung saya tu. Dulu waktu saya masih di Jakarta, bukan di kampung saya, di Jakarta dulu. Adiknya Aki, umurnya 75, sembahyang 5 waktu, semangat di masjid, tapi syaratnya dia yang azan.
Sembahyang 5 waktu dia yang azan. Cuma yang kita tak suka azannya salah. Semangat tinggi tapi salah. Azan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ditambahinnya gitu akbar dulu. Ya, kita dalam Ustaz sayangkan. Nah, dia nak disayangkan. 5 menit akhirnya asal dari tungguinnya mikrofon. Kita nak kita tarik tak betul lah. Mulut basar latu-latu. Makmurkan masjid. Pak Labai. Ini di Pak Labai. Ya. Pak Labai. Nanti anak-anak kita itu ajak kawan-kawan latih di azan. Supaya masjid itu ada generasinya. Tatap dibimbing, sana dialihkan. Usah nak langsung, senang kau tes dulu. Karena ada biar muda, kalau nak tobat. Di kampung saya ceritanya itu Kalau nak tobat, bukan lagi tangannya bertato-tato. Baru tobat, dah nak kena suruh azan. Azan zuhur, Pak, didangdutkan ni. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Saya tak tiru ni. Contoh aja. Contoh. Saya tiru contoh. Azannya harus pakai seni. Ada seninya azan. Karena guru saya dorong ke pasar. Kata dia, Hatoli. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo, hai. Guru saya dorong ke pasar. Apa kata dia, Hatoli? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Kalau dah berilmu, Pak, mudah hidup kita. Betul? Saya bisa ngomong kedengaran semuanya itu karena ngomongnya pakai ilmu. Apa ilmunya? Ilmu sound system. Mikrofon. Coba ceramah tak pakai mikrofon saya. Nak keputusan darurat tinggi. Dan saya suka kalau mikrofonnya bagus. Biar bagus gimana ceramah mudah bermasalah mikrofon jadi jahat ceramahnya. Betul, Pak? Tapi mikrofon yang mahal ya, kalau didapatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung aja yang mahal. Saya setelah ceramahnya di Penyare, di Lapas Sabas, dapatkan ke jantung kayak kedengaran bunyi jantung, aja yang mahal mikrofon. Itu mahal ke murah tuh? Kita coba dulu. Mun kedengaran ke jantung berarti mahal. Mudah kedengaran berarti kita tes sih kedengaran tak suaranya itu ke jantung saya. Dengarkan baik-baik. Kedengarannya mahal. Sekali lagi kita dengarkan suara jantung saya. Kedengaran. Dengarkan dong. Oh, mahalnya Pak, mahal. Itu punya masjid ke nyewe itu? Ya, nyewe. Kita doakan mudah-mudahan yang punya salon di akhirat masuk surga. Jangan salon-salonnya sekalian. Yang kedua, setelah ilmu bikin hidup jadi mudah, yang kedua seni bikin hidup jadi indah. Hidup tuh harus ada seninya. Ada hiburannya, ada warna-warnanya, betul Bu? Waktunya dengarkan ceramah pagi, waktunya ngaji, waktunya hiburan, waktunya joget. Ibu suka ke joget? Suka joget? Joget lah. Kalau ibu nak joget, Bu, ibu. Kalau ibu nak joget,
boleh tidak? Boleh, tapi jogetnya di rumah. Bisa tidak di panggung. Tapi kita dengan laki orang. Dosa, Bu. Kalau nak joget-joget di rumah, jangan lakinya. Kak Anti nak lagu habis ya. Joget tidak dilarang, kata Pak Haji Roma, asalkan jarang-jarang. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Ayo joget, mari joget, ayo joget, mari joget. Buka YouTube Roma Irama, judul lagunya joget. Memang Pak Andai Roma yang buat lagu, Pak Andai Pak Roma buat lagu. Dilihatnya bantar kita bisa langsung jadi lagu. Ada ibu pagi kume, nenteng ceret, dilihatlah Pak Haji Roma langsung jadi lagu. Nenteng ceret, 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 darah muda. Jadi sikit lagu kan. Biar nak nabang bisa murah, dilihatlah Pak Haji Roma. Aduh, biar nak nabang bisa murah, langsung diciptakannya lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu bisa murah. Jangan ditebang. Nggak percaya dia. Buka YouTube, judulnya 1001 macam Roma Irama. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu bisa murah. Jangan ditebang. Nah, ini lagunya. Banyak lagunya Pak. Lagu yang paling cepat diciptakan oleh Roma Irama, lagu Begadang, 2 jam jadi. Lagi begadang jadi Pak dia nyiptakannya. Lagu yang agak lama diciptakannya, lagu Sebujur Bangkai, 2 bulan baru jadi. Karena setiap kali dibaca lirik-liriknya meleleh haid mati, tak jadi nyanyi. Badan pun tak berharga, jadi lagunya. 2 bulan baru jadi lagu Sebujur Bangkai. Lagu yang paling lama diciptakan Roma Irama, lagu Judi, 2 tahun baru jadi. Karena harus survei dolok ke lapangan, survei ke masyarakat. Ini nak kurang berkelahi gara-gara judi, ternyata inyan Pak. Makanya saya bersyukur di desa Sungai Baru, dusun Pinang Merah, si An orang berjudi Pak. Si An kan? Tadi saya datang jam 5.30, saya tirau-tirau, pantau-pantau, si An orang berjudi. Dan tahulah balik dari situ kan. Banyak lagu Roma Irama ya. Sampai-sampai nak tidur dengan bininya pun ada lagunya Pak. Roma nak tidur dengan bininya, ada lagunya. Apa judul lagunya? Santai. Dilihat, dalam tangan ditindih, dilihat. Ceret-ceret. Udah makin lalu makin kacau kan. Dah melanggar kode etik ceramah tuh ya. Nah, jadi pasal Isra Mi'raj yang pertama, kuatkan iman kita. Yang kedua, makmurkan masjid, bangun masjid dan hidupkan masjid. Jangan sampai bangun masjid itu macam bangun kuburan, macam olah hantu orang mati. Ya banyak orang Pak olah masjid macam olah hantu orang mati. Cobalah orang olah hantu orang mati, ya nanti mau. Aku ngesek papan, aku ngatam papan, aku ngaku papan. Dah jadi atumnya, suruhlah dia masuk. Dia tak mau dia. Tapi boleh buat dah mati. Gaya juga orang bangun masjid, nanti mau. Biar tak suasana yang mau. Aku nyumbang pasir, aku nyumbang batu, aku nyumbang samin. Dah jadi masjidnya, dah kita ke masjid melimpah. Melimpah. Jangan sampai bangun masjid macam ulah hantu orang mati. Orang yang memakmurkan masjid Allah nanti akan langsung dipayungi oleh Allah di akhirat. Amin. Tadi mulai ceramah jam 8.30, sekarang jam 9.50. Berarti saya ceramah 80 menit. Bantar ke lama ya? Bantar jimu.
malah hasil ongir kaki itu tuh. Dah, Bapak, saya nak balik jauh rumah saya jauh. Rumah saya di Sekali. Ibu-ibu suaminya ke Sekali. Nah, kalau nak main ke rumah saya di Sekali, gampang nyari rumah saya, gampang ini. Pokoknya nanti pagi ke Sekali, cari rumah yang paling bagus. Saya di sampingnya. Bukan rumah saya paling bagus kan, saya agak di sampingnya sedikit. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau selama 80 menit saya ceramah, ada omongan saya nyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Dah, kakak. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong sana mandi di sini. Mandi di rumah aja, supaya ada tuh masih mandi di ladang. Terima kasih Pak Pong, terima kasih Pak Labai, terima kasih Ketua Masjid, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan kita dah cuma kumpul. Balong. Mudah-mudahan kita dah cuma kumpul di masjid itu, tapi nanti kumpul lagi di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.